Untuk hal ini kita tegaskan masih lagi kita harus belajar, masih harus bekerja keras seperti hal yang sudah diraih oleh Malaysia saat ini. Malaysia sudah berhasil membuktikannya dengan meningkatkan kualitas yang ada di dalam negaranya. Kita lihat dari video ini saja ya guys ya. Agar apa yang terjadi di Malaysia saat ini juga akan terjadi di Indonesia. Semoga saja itu akan cepat terrealisasi. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang paling menarik untuk dibicarakan mengenai perbandingan antara dua negara di Asia Tenggara, yaitu negara Indonesia dengan negara Malaysia. Dan di antara kedua negara tersebut, sebenarnya manakah negara yang pantas disebut sebagai negara maju di era sekarang ini? Tentunya hanya di episode Sisi Gelap Terang. Sisi gelap terang selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Bisa dibilang bahwa perekonomian merupakan fondasi yang paling kokoh dari segala hal yang menopang di setiap aspek kehidupan di suatu negara. Tanpa ekonomi yang kuat, sulit bagi sebuah negara untuk membangun infrastruktur yang modern dan memberikan pendidikan yang berkualitas, atau bahkan memastikan layanan kesehatan yang layak dan merata bagi seluruh penduduknya. Oleh sebab itu, di perjalanan kita kali ini dimulai dengan membandingkan kekuatan ekonomi dari dua negara di Asia Tenggara antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Untuk itu, mari kita mulai dengan salah satu indikator utama dalam ekonomi, yaitu Produk Domestik Bruto atau bisa disingkat dengan sebutan PDB. Istilah dari PDB itu sendiri adalah cerminan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah negara dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini negara Indonesia dengan populasinya yang sangat besar tersebut bisa mencatat angka PDB sekitar 1,3 triliun dolar yang kemudian menjadikannya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dan angka tersebut yang ternyata ketika dinilai banyak pihak bisa menjadi simbol potensi yang luar biasa bagi negara Indonesia di mata dunia. Namun jika kita melihat negara Malaysia, meskipun memiliki PDB yang lebih kecil di angka sekitar 400 miliar dolar, ada hal menarik yang patut untuk kita cermati, yaitu negara Malaysia memiliki keunggulan dalam PDB per kapitanya. Pengertian dari PDB per kapita ini secara sederhananya adalah angka yang menunjukkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap warganya di negara tersebut. Dengan kata lain sebenarnya di negara Malaysia sendiri, PDB per kapita berada di kisaran 12.000 dolar. Dan angka ini hampir 2 kali lipatnya dari Indonesia yang hanya berada di sekitar 5.000 dolar saja. Sehingga hal tersebut memberikan gambaran bahwa rata-rata warga di negara Malaysia memiliki daya beli yang lebih besar, akses terhadap layanan dasar. Sebentar. Tadi dikatakan bahwa PDB di ASEAN ini dipegang oleh Indonesia dengan nominal angka 1,3 triliun dolar Amerika. Tapi di situ Malaysia berada di level di angka ketiga, yaitu adalah 400 ribu bilion dolar Amerika. Tapi per kapitalnya kita kalah. Ya, per kapitalnya kita jauh kalah, katanya di sini hampir 2 kali. Tapi maksudnya bukan hampir 2 kali, hampir 3 kali kita kalah per kapital dari pendapatan perorangan masing-masing rakyat Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia di angka 5.000 US dollar. Di Malaysia itu sudah menyentuh angka 12.000 US ya. Oke, kita akan mencari tahu apa saja informasi yang menarik dari kedua negara ini. Yang lebih baik, serta kualitas hidup yang di banyak aspeknya bisa lebih terjamin. Namun di balik angka-angka ini ada sisi lain dari cerita. Perekonomian Indonesia meskipun dengan PDB per kapita yang tergolong lebih rendah, justru memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan jauh lebih beragam. Kita semua mengetahui jika negara Indonesia merupakan rumah bagi segala macam sektor ekonomi yang ada di sana. Dimulai dari pertanian tradisional yang menjadi tulang punggung kehidupan di banyak daerah, hingga manufaktur dan teknologi digital yang terus berkembang pesat. Ekosistem ekonomi ini menciptakan landasan yang kompleks dan dinamis, memberikan potensi pertumbuhan jangka panjang yang sangat besar terutama jika Indonesia berhasil mengatasi tantangan pemerataan ekonomi yang selama ini menjadi hambatan di negara tersebut.
Selain itu, ada indikator lain yang tidak kalah penting untuk dianalisis seperti tingkat pengangguran serta kemiskinan di kedua negara tersebut. Dengan melihat pengangguran di Indonesia saat ini berada di kisaran 5,8%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara Malaysia yang mencatat tingkat pengangguran hanya sekitar 3,5%. Meskipun sekilas terlihat sebagai perbedaan kecil, tetapi angka ini menggambarkan tantangan struktural yang lebih besar di Indonesia. Apalagi dengan populasinya yang lebih dari 275 juta jiwa, menunjukkan bahwa setiap peningkatan kecil dalam tingkat pengangguran tersebut, itu berarti jutaan orang sudah terjebak tanpa pekerjaan yang layak di sana. Dan kita akan melihat lebih dalam lagi ke indikator kemiskinan di kedua negara tersebut. Terlihat di Indonesia sendiri, ada sekitar 9% dari populasi masyarakatnya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan sebagai perbandingannya, negara Malaysia mencatat angka kemiskinan yang lebih rendah yaitu sekitar 5% saja. Tapi sebenarnya yang kita bicarakan ini bukanlah tentang data statistik semata, karena pada dasarnya hal ini adalah realitas yang dialami oleh jutaan keluarga yang ingin mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Betul. Kesejahteraan sebuah negara tidak bisa ditentukan semata-mata hanya melalui angka ekonominya saja, tetapi juga melalui bagaimana rakyatnya merasakan manfaat nyata dari pembangunan. Terlebih lagi ke akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai hingga lingkungan yang aman serta nyaman bagi warganya. Dan semua ini menjadi sebuah standar untuk tolak ukur sejauh mana sebuah negara tersebut bisa disebut maju. Dimulai dari sistem pendidikan di kedua negara antara Indonesia dengan Malaysia, kita mengakui bahwa di bidang ini negara Malaysia memiliki keunggulan pada beberapa aspeknya. Skor indeks pendidikan menunjukkan Malaysia sedikit lebih unggul terutama dalam pengetahuan sains dan matematika. Sistem pendidikannya memanglah terstruktur dengan baik, dengan fokus pada pengembangan keterampilan modern seperti teknologi dan inovasi, sehingga langkah ini bisa menunjukkan keseriusan Malaysia dalam membekali generasi mudanya untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Namun negara Indonesia juga memiliki potensi yang besar seperti program digitalisasi sekolah yang tengah digembar-gemborkan, peningkatan akses ke pendidikan berbasis kompetensi, serta berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, menunjukkan arah perubahan yang positif. Walau tantangannya terlihat masih begitu besar, transformasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berupaya mengejar ketertinggalan tetapi juga merancang sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan di era modern saat ini. Selain itu, ada juga dari segi kesehatan yang bisa menjadi indikator penting sebagai salah satu pilar utama dalam menentukan kualitas hidup untuk masyarakatnya. Di Malaysia sendiri, harapan hidup rata-rata di sana mencapai 76 tahun lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang berada di angka 72 tahun. Sehingga keunggulan ini didukung oleh akses layanan kesehatan yang lebih merata, fasilitas medis yang modern serta kebijakan kesehatan yang bersifat terbuka. Adapun warga dari negara Malaysia memiliki lebih banyak pilihan dalam hal layanan kesehatan yang terjangkau dan lebih berkualitas. Namun bagi negara Indonesia, tantangan geografis menjadi hal yang tidak bisa diabaikan di negara ini. Sebagai negara dengan memiliki kepulauan terbesar di dunia, menyediakan layanan kesehatan yang merata bagi lebih dari 17.000 pulau merupakan salah satu tantangan logistik yang sangat kompleks. Meski langkah strategis terus diambil seperti program jaminan kesehatan nasional yang menjadi salah satu sistem asuransi kesehatan terbesar di dunia, ditambah dengan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, Indonesia menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki kualitas hidup warganya. Di era modern yang semakin berkembang pesat sampai saat ini, infrastruktur dan teknologi merupakan dua elemen kunci yang tidak dapat dipisahkan dalam mendorong kemajuan di sebuah negara, yang dimana infrastruktur itu sendiri dijadikan sebagai fondasi fisik yang menopang aktivitas ekonomi dan sosial. Sementara teknologi menjadi mesin penggerak yang memungkinkan efisiensi, inovasi dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Negara Malaysia telah lama menjadi contoh negara dengan infrastrukturnya yang terencana dan terintegrasi. Sistem transportasi seperti MRT dan LRT di Kuala Lumpur bukan hanya menjadi solusi mobilitas, tetapi juga cerminan modernisasi yang menjadikan transportasi umum sebagai tulang punggung ibu kota di negara tersebut. Terlebih lagi dengan jaringan jalan tol yang luas dan terhubung dari utara hingga selatan ini, akan memastikan bahwa mobilitas antar wilayah berjalan dengan lancar dan bisa mendukung dari berbagai aktivitas seperti perdagangan, pariwisata, dan ekonomi lainnya. Di sisi lain sebenarnya negara Indonesia tidak tinggal diam begitu saja. Dengan populasi yang jauh lebih besar dan wilayah yang lebih luas ini menjadikan tantangan yang dihadapi tentu akan terlihat lebih kompleks. Meski begitu ada ambisi dan upaya Indonesia dalam mengejar ketertinggalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata.
Contohnya proyek MRT di ibu kota Jakarta merupakan awal dari sistem transportasi umum di Indonesia. Tentu hal ini akan memberikan harapan baru untuk kota-kota besar lainnya di masa yang akan datang. Apalagi dengan melihat jalan tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera menjadi bukti nyata bagaimana Indonesia terus membangun jaringan yang menghubungkan wilayah-wilayah penting di Nusantara ini. Tak hanya itu saja, adapun rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan menjadi simbol komitmen negara Indonesia untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya modern tetapi juga berkelanjutan. Dengan konsepnya yang lebih mengutamakan Smart City dan Green City, ibu kota baru ini diharapkan menjadi contoh bagaimana infrastruktur dan teknologi dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan visi pembangunan yang lebih merata dan ramah lingkungan. Kemajuan sebuah negara tidak hanya dapat diukur dengan angka dari grafik atau data statistik semata, karena ada satu aspek yang sering kali terlupakan tetapi sangat penting, yaitu tentang persepsi masyarakat tentang negaranya sendiri dan bagaimana mereka melihat negara lain yang merupakan tetangga dari negara tersebut. Berdasarkan survei terbaru dari mayoritas masyarakat di negara Malaysia sudah menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap layanan publik seperti sistem kesehatan, transportasi dan pendidikan, dibandingkan dengan masyarakat yang ada di negara Indonesia. Hal semacam ini bukan berarti bisa dikatakan negara Indonesia tidaklah berkembang, tetapi tantangan di negara dengan kepulauan yang sangat besar ini bisa memengaruhi sebuah jawaban dari persepsi rakyatnya sendiri. Terlebih lagi jika melihat infrastruktur dan layanan di kawasan perkotaan mungkin sudah sangat cukup baik, tetapi di pedesaan dan daerah terpencil perbedaan ini sebetulnya masih sangat terasa bagi rakyatnya di sana. Namun ada satu hal yang luar biasa dari masyarakat yang ada di negara Indonesia, dan hal tersebut terlihat di mana tingkat optimisme dari masyarakatnya yang tinggi terhadap masa depan. Sebuah survei menunjukkan bahwa meskipun banyak yang merasa kondisi saat ini masih penuh tantangan tetapi mayoritas masyarakatnya percaya bahwa negara mereka sedang menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga rasa optimisme inilah yang menjadi motor pendorong pembangunan terutama dengan banyaknya anak muda yang bersemangat untuk memajukan Indonesia di berbagai bidang. Dan pada akhirnya kalian bisa menilai sendiri dengan jawaban yang sudah kalian dapatkan setelah menonton video ini, manakah yang sudah pantas bisa dikatakan sebagai negara maju di antara kedua negara tersebut. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik lainnya. Dan demikian tadi video yang baru saja kita saksikan. Tapi mohon maaf sekali ini bukan untuk membanding-bandingkan yang mana yang lebih baik antara Indonesia dan juga Malaysia, mana yang lebih buruk antara Malaysia dan juga Indonesia. Tidak begitu ya guys ya. Kita dua-dua negara ini saling berpacu untuk meningkatkan kualitas negara, untuk lebih menjadikan negara kita menjadi negara maju agar mengharumkan ASEAN saat ini. Kita berpacu untuk hal-hal yang positif antara Indonesia dan juga Malaysia. Tapi pada faktanya apa yang terjadi saat ini ya guys ya. Kita bahas di awal yaitu adalah PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia memang masih memegang kekuasaan teguh di ASEAN ini dengan nominal 1,3 triliun dolar karena jumlah populasi Indonesia yang sangat besar yaitu lebih dari 270 juta warga saat ini. Dan Malaysia itu sepertinya menyentuh angka 400 miliar dolar Amerika di angka ketiga. Tapi yang sangat mengejutkannya, yang sangat mengagetkannya menurut saya adalah PDB per kapital di Malaysia itu hampir 3 kali lipat dari PDB Indonesia. Yang mana Malaysia itu di angka 12.000 US per kapital per tahun. Di Indonesia itu ada 5.000 US per tahun per kapitalnya. Begitu ya guys ya. Jadi untuk hal ini kita tegaskan masih lagi kita harus belajar, masih harus bekerja keras, seperti hal yang sudah diraih oleh Malaysia saat ini. Malaysia sudah berhasil membuktikannya dengan meningkatkan kualitas yang ada di dalam negaranya. Kita lihat dari video ini saja ya guys ya. Malaysia ada 12.000 US per kapital. Di Indonesia angkanya masih menyentuh 5.000 US dollar, hampir 3 kali lipatnya ya guys ya. Di sini kita bahas lagi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia karena kita tahu ya, kita sama-sama mengetahui jumlah pengangguran ini juga sangat berpengaruh untuk kemajuan sebuah negara. Nah, di sini di Indonesia
itu ada 5,8% jumlah pengangguran dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia. 5,8% itu nilainya juga jutaan orang yang masih menganggur saat ini. Nah, sedangkan di Malaysia itu ada 3,5% orang yang menganggur dari jumlah seluruh penduduk warga Malaysia. Nah, seandainya warga Malaysia itu ada 35 juta orang, artinya warga Malaysia yang tidak bekerja dan juga tidak sedang menempuh pendidikan itu ada sekitar 350 atau 400 ribu orang. Nah, coba kita bayangkan guys, kita bayangkan saat ini ada berapa jumlah investor asing yang sudah melabor di Malaysia dan yang akan masuk ke Malaysia dan juga menanam investasinya guys. Ada berapa? Dan tentu itu akan dapat menutupi dari seluruh jumlah pengangguran yang ada di Malaysia berkat ada banyaknya para investor asing yang berbondong-bondong untuk masuk ke Malaysia untuk melabor guys ya. 400 ribu orang ya, bila investor itu masuk ke Malaysia, belum lagi investor yang sudah ada yang sudah melabor di Malaysia. Tentu peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu jauh lebih besar berbanding daripada yang ada di Indonesia yang jumlah penganggurannya masih jutaan orang dan masih dianggap kesulitan untuk mendapatkan investor-investor asing, tidak seperti yang ada di Malaysia. Pastinya ada investor yang melabor ke Indonesia, tapi jumlahnya tidak sebesar Malaysia saat ini. Dan apa yang saya harapkan, apa yang saya doakan, agar Indonesia itu dapat mengejar ketertinggalannya seperti Malaysia. Malaysia walaupun jumlah penganggurannya 400 ribu orang saat ini, tapi dengan adanya pelaburan asing dan juga perusahaan-perusahaan dalam negeri, tentu itu akan dapat menampung semua orang tersebut, jadi akan mengurangi nilai pengangguran yang ada di Malaysia. Itulah yang saya harapkan yang ada di Indonesia ini guys ya, agar hal tersebut juga terjadi. Agar apa yang terjadi di Malaysia saat ini juga akan terjadi di Indonesia. Semoga saja itu akan cepat terrealisasi. Dan harapan saya agar lebih baik lagi, bukan hanya Malaysia namun Indonesia juga lebih dapat mengejar ketertinggalannya untuk kita meraih kesuksesan bersama. Jadi doa saya bukan hanya Malaysia, namun juga Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei itu akan maju bersama demi meningkatkan kualitas kita, negara-negara ASEAN ini, agar negara kita ini tidak lagi dipandang remeh oleh negara-negara asing yang mungkin selama ini kita dianggap hanya sebagai penggembira saja, seperti itu. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.